Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya Pak Guntur? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik dan sehat. Nah, gimana nih kira-kira Pak Guntur? Sudah lama kita tidak bertemu, sudah lama kita tidak tidak bercerita ya. Wah, saya juga jadi pengen tahu nih, kira-kira Pak Guntur sekarang mengajar di kelas 7 seperti apa ya? Ya, itulah Bu. Jadi ini saya ini kebetulan jumpa sama Ibu, bisa kita bercerita ya Bu ya. Jadi gini Bu, saya di kelas 7 ini kebetulan saya masuk di kelas 71 kan Bu kan. Jadi pas saya masuk kelas itu Bu, anak tersebut Bu, saya lihat ada si Andi itu Bu. Dia Mm-hmm. ini setiap kali saya masuk, setiap saya berbicara, ada saja yang perilaku dia yang kurang baik gitu Bu. Ada anaknya dia, ada temannya yang diam, diganggunya Bu. Selalu saya tegur, tapi setiap kali saya membalikkan badan, berhenti Bu. Setiap saya membalikkan badan, itu ribut, tapi setelah saya lihat lagi, berhenti lagi Bu. Seperti itu terus. Maksud saya gini kok, kenapa anak ini setiap belajar sama saya seperti itu? Padahal saya juga sudah menasehatinya, tapi kenapa masih seperti itu gitu ya Bu ya? Ya, saya bisa membayangkannya nih Pak Guntur, murid kelas 7 ya Pak. Iya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak sudah pernah melakukan hal apa kepada si Andi itu Pak? Kalau yang saya lakukan selama ini, saya mungkin treatment saya sama dengan yang lain Bu. Maksudnya saya tegur gitu kan, yang lain juga kalau ribut tentu saya tegur gitu Bu, kenapa kan gitu kan. Apa ya ada yang mau ditanyakan seperti itu kan. Tapi si Andi ini Bu, dia berlebihan gitu. Suka mengganggu temannya sampai sering melapor gitu, "Pak, Andi Pak mengganggu saya." Jadi seperti itu terus yang saya alami gitu. Akhirnya kok kenapa gitu, suka kali mengganggu temannya. Asal saya lihat berhenti Bu, tapi setiap kali saya balik badan, itu diganggunya lagi temannya. Itu yang saya alami terus Bu. Oh, ya Pak. Jadi tadi Bapak bilang kalau si Andi ini mengganggu temannya ya Pak. Iya, suka Mengganggu seperti apa ya Pak Guntur kira-kira? Bisa nggak Bapak jelaskan mengganggunya ya, si Andi mengganggunya ini? ya Bu ya. Ya suka jahil Bu, kawannya diam, nanti diajak berbicara, nanti kawannya diam lagi, dicolek-colek, kayak gitu terus Bu. Bandelnya seperti itu gitu. Jadi dia ini mengikuti pelajaran itu tidak fokus. Kenapa? Mengganggu temannya, suka mengganggu temannya dan temannya juga kan kasihan kalau diganggu. Akhirnya kan nggak ikut fokus juga belajarnya. Itu Bu. Oh, jadi yang saya tangkap nih dari cerita Pak Guntur, eh, Andi ini memang dapat mengganggu temannya ya, karena Bapak lihat dia ke belakang, diam dia. Kemudian Bapak balik lagi, oh berulah lagi seperti itu ya Pak. Ya. Nah kalau yang sepertinya Pak Guntur, Bapak bisa melakukan, sudah pernah belum Bapak memanggil si Andi ini Pak? Bapak panggil dulu si Andi ini misalnya, Bapak tanyakan ke Andi, Andi kenapa seperti itu nak, gitu. Andi kenapa melakukan hal itu, pernah nggak Bapak melakukannya? Pernah Bu, pernah saya panggil kan. Sewaktu-waktu karena sudah sering kali kan, ini kan kejadian ini kan bukan sekali dua kali Bu, tapi hampir setiap saya masuk pasti seperti itu terus yang dilakukan si Andi ini. Jadi sekali waktu saya panggil Andi, Bu. Andi, sekarang Bapak tanya sama kamu, kenapa kamu suka mengganggu temannya sedang belajar? Ini si Andinya ini ya sepertinya katanya iseng gitu aja Bu, tapi kok saya tanya kenapa kok gitu? Itu nggak ada jawaban Bu. Ya karena katanya sekedar iseng aja jawabannya.
tapi tidak ada jawaban yang pasti. Maksud saya ini kenapa gitu, tapi tidak pernah ada jawaban yang pasti apa yang rasanya kurang pas pada saat belajar, kan saya nggak tahu juga, bukan gitu kan. Tapi memang jawabannya cuma seperti itu gitu. Iseng aja Pak gitu ya Pak? Ya iseng gitu, jawabannya iseng aja gitu. Atau gini Pak, Bapak bisa juga melakukan hal ini kan? Bapak panggil Andi, Bapak ajak Andinya berbicara, terus Bapak sampaikan, Andi, sikap Andi ini juga ikut mengganggu teman-teman yang lain loh. Terus teman-teman Andi pun juga jadi terganggu belajarnya gitu. Dan Bapak juga jadi tidak mengganggu konsentrasi Bapak juga nih dalam mengajar gitu. Saya yakin Pak Guntur pasti bisa menghadapi situasi Andi. Bahkan Pak Guntur melakukan upaya-upaya gitu. Kalau tadi Bapak sudah memanggil Andi kan, nah mungkin Bapak bisa juga lakukan lagi secara pendekatan lebih dekat lagi ke Andinya Pak. Mudah-mudahan dengan Bapak memanggil Andi ini, kemudian Bapak lakukan pembicaraan secara dekat, secara lebih intens gitu ya. Andi, ya Bapak sampaikan saja, Bapak kan punya kesepakatan kelas. Pak sampaikanlah Pak ke Andi, ya kita punya kesepakatan kelas nih Andi. Gitu. Mungkin itu bisa jadi cara juga ya Pak. Kira-kira Bapak bisa melakukannya itu. Mana tahu nanti setelah melakukan hal tersebut, Andi jadi berubah. Kira-kira Guntur melakukannya ini kapan kira-kira? Iya itulah Bu, yang saya heran kan, padahal kesepakatan kelas juga sudah dibuat gitu kan. Artinya kan cuma si Andi ini aja yang tidak mau gitu. Sementara teman-teman yang lain juga maksudnya bisa semuanya itu mau mengikuti dan menaati yang yang kesepakatan kelas yang udah dibuat. Cuma si Andi ini yang saya heran Bu, kenapa dia ini kok tidak mau mengikuti, karena memang sebelum belajar itu kan anak-anak kita buat kesepakatan kelasnya terlebih dahulu Bu. Jadi bahwasanya setiap belajar itu kita belajar dengan baik kan gitu Bu. Tapi si Andi ini memang cuma si Andi sendiri ini aja Bu yang istilahnya yang tidak mau mendengarkan dan tidak menaati kesepakatan kelas yang dibuat. Yang lain masalah gitu. Oh baik Pak Guntur, saya sudah menangkap nih dari cerita Pak Guntur. Bisa kita simpulkan, sepertinya Andi ini memang perlu penanganan khusus. Kalau upaya-upaya intens sudah pernah Pak Guntur lakukan, Pak Guntur sudah melakukan pemanggilan juga kepada Andinya, berarti Bapak bisa juga berikan dia catatan jurnal. Dengan catatan jurnal ini seperti ini misalnya, Andi, misalnya dalam satu kali kamu berbuat kesalahan Bapak buat ya, terus Bapak catat nih, misalnya tanggal sekian. Kalau Andi melakukannya lagi, Bapak catat. Nah itu seperti jurnal tingkah lakunya ya Pak ya, jurnal catatan harian siswa. Nah kalau dia melakukannya lebih dari 2 kali, Bapak berikan mungkin bukan punishment sih, tapi ada konsekuensinya yang harus dia lakukan karena dia melanggar lagi gitu. Anggap saja itu dan Bapak bisa koneksikan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada Bapak buat, yang sudah Bapak buat kan tadi Pak Budi juga bilang bahwa sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas. Nah mungkin saya yakin Pak dengan ini si Andi bisa mengurangi tingkah isengnya yang dia bilang iseng itu. Nah saya berdoa semoga Pak Guntur bisa melaksanakan ini nih, menerapkan ini nih di kelas. Baik Bu, jadi itulah Bu, saya bingung juga kan, mungkin selama ini kesepakatan sudah dibuat, punishment itu tidak mungkin kita lakukan kan gitu Bu. Artinya kita menghukum anak kan memang tidak boleh gitu. Ini kalau menurut Ibu punishment atau bukan punishment ya, kalau menurut Ibu setelah dia sering melanggar itu kira-kira apa yang harus saya perbuat itu ya Bu ya? Saya belum dapat apa yang harus saya lakukan. Apakah memang kalau punishment tidak Bu? Kalau menurut Ibu apa kira-kira yang harus saya lakukan Bu? Oh iya Pak, jadi kan
kalau misalnya Bapak sudah melakukan hal-hal yang sudah seharusnya Bapak lakukan itu sudah semua, saya rasa Pak. Berarti Bapak tinggal menindak tegas ya, artinya menindak tegas itu Bapak tindak lanjut dari upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, seperti catatan jurnal tadi Pak, Bapak sampaikan ke Andinya bahwa Bapak kan pemanggilan nih kepada Andi seperti restitusi ya Pak ya, Bapak sampaikan. Nah, kalau Andi melakukannya lagi, Bapak catat ya Andi, gitu. Bapak catat ya berapa kali kamu melakukannya. Kita buat kesepakatan. Nah, kalau lebih dari 2 kali kamu melakukannya, berarti kamu harus mendapatkan konsekuensi. Nah, dengan adanya konsekuensi ini, tetapi Bapak sepakati dulu bersama Andi, konsekuensinya apa. Nah, menurut saya ini bisa jadi membuat Andi dapat mengurangi tingkahnya tadi tuh. Ya. Itu mungkin yang apa Bu kan? Memang selama ini mungkin saya tidak mencatat jurnal yang seperti Ibu sampaikan. Tapi itu tadi saya terima kasih sama Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan tadi, nanti saya akan buat ya Bu ya jurnal catatan. Walaupun istilahnya saya memang kan selama ini mungkin tidak bercerita juga apa yang kekurangan si Andi nih ya kok belajar, karena mungkin yang saya sampaikan di awal tadi, teguran sudah saya berikan, bahkan nasihat pun sudah saya berikan. Tapi memang betul apa yang Ibu sampaikan, mungkin saya perlu cara lain lagi Bu ya. Saya harus cari cara lain supaya si Andi ini tidak mengganggu temannya. Penting sekali untuk saya mungkin Bu, betul sekali mungkin apa yang Bu sampaikan nanti insya Allah akan saya praktekkan. Mudah-mudahan cara yang Ibu sampaikan tadi itu dapat saya pakai Bu ya. Saya catat jurnalnya, jurnal sikapnya, kemudian saya sampaikan juga sama si Andi tadi, ini loh, kamu melakukan seperti ini yang harusnya kamu tidak lakukan, jadi Bapak catat. Selanjutnya setelah Bapak catat, kira-kira kamu mau nggak seandainya kamu melakukan, kamu mendapatkan konsekuensi, dengan syarat konsekuensi itu kita sepakati bersama kan gitu Bu, antara saya Andi gitu ya Bu ya. Baik Bu. Yang penting konsekuensi itu Bapak sepakati terlebih dahulu bersama Andi. Jadi Andi juga bisa menerima konsekuensi tersebut. Sehingga pada saat misalnya Andi melakukan pelanggaran lagi, Bapak bisa mencatat jurnalnya lagi, Bapak sudah ada penguatannya di situ. Oh gitu. Jadi tidak bisa kita putuskan sendiri ya Bu ya. Harus kita komunikasikan juga dengan murid tersebut kan. Iya, benar Pak. Harus kita komunikasikan dulu hal yang tadi yang Ibu sampaikan atau yang insya Allah akan saya lakukan ini kan tidak bisa kita putuskan semena-mena, oh kamu salah, selanjutnya cuma sekedar salah aja tanpa ada tindak lanjutnya gitu ya Bu ya. Iya, karena memang setiap hal yang kita lakukan pasti harus ada tindak lanjutnya. Saya mendengar tadi, saya simpulkan bahwa Pak Guntur kan sudah melakukan berbagai upaya nih, berbagai cara, sudah beberapa hal juga Pak Guntur lakukan. Nah, ternyata belum juga berhasil kan sepertinya. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan cara seperti tadi, Andi bisa berubah kelakuannya, bisa mengurangi tingkah lakunya yang mengganggu temannya tadi dalam belajar. Baik Bu. Mungkin apa namanya yang Ibu sampaikan dengan kita bercerita tadi Bu kan, ya mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar untuk saya terhadap semoga solusi. Semoga bisa membantu Pak Guntur ya. Iya, mudah-mudahan dapat membantu saya kan. Akhirnya bisa bercerita seperti ini kan, inilah pentingnya Bu kita bercerita kan. Mudah-mudahan kita dengan bercerita ini dapat pula solusi dari Ibu kan, terpikir Pak sama saya. Hal ini memang yang mungkin belum saya lakukan kan selama ini. Akhirnya kok bisa seperti ini, mungkin itu yang harus saya lakukan karena kejadiannya kan berulang Bu. Jadi benar. Tentu saya harus cari-cari tahu terus kan Bu. Rupanya memang belum saya lakukan hal yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya Pak Guntur. Ya. Terima kasih Bu. Telah sharing, mudah-mudahan
dapat bermanfaat lah untuk saya pribadi. Semoga ya Pak Guntur ya. Nah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Guntur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.